Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Aulia selaku utusan dan presentator dari kelompok 4 yang beranggotakan Abdul Rais Al-Qudus, Sofi Martiana Hidayati, dan juga Sindayu Francisca. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Nikmatul Masrurah. Materi yang pertama yaitu tentang inflasi food buying. Proses pengambilan keputusan pembelian merupakan salah satu bagian krusial dari teori pemasaran, khususnya dalam bidang ilmu perilaku konsumen atau customer behavior, yang secara khusus mempelajari bagaimana cara individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, memakai, serta memanfaatkan barang, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan keputusan konsumen memilih produk. Selanjutnya yaitu tentang poin-poin yang akan kita bahas oleh inflasi buying tersebut. Yang pertama yaitu proses keputusan pengambilan atau pembelian. Keputusan individu atau seseorang konsumen memilih produk tertentu untuk membeli dan tidak membeli produk adalah merupakan perwujudan keputusan konsumen dalam pembelian. Keputusan pembelian merupakan salah satu tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang kompleks. Sedangkan proses pengambilan keputusan pembelian konsumen ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengenali kebutuhan. Setelah konsumen mengenali kebutuhannya, dia akan mencari informasi. Setelah mencari informasi, langkah selanjutnya yang dilakukan konsumen yaitu evaluasi alternatif. Yang selanjutnya adalah keputusan pembelian, kemudian perilaku sesudah pembelian. Pembelian impulsif buying, pemahaman tentang konsep pembelian impulsif dan pembelian tidak direncanakan atau bisa disebut unplanned buying oleh beberapa peneliti tidak dibedakan. Salah satu peneliti yaitu Philip dan Bradshaw pada tahun 1993 menyatakan bahwa tidak membedakan antara unplanned buying dengan impulsive buying, tetapi memberikan perhatian penting kepada periset pelanggan harus memfokuskan pada interaksi antara point of sale dengan pembeli yang sering diabaikan. Yaitu selanjutnya yaitu aspek-aspek pembelian impulsif. Yang pertama yaitu spontanitas. Pembelian ini tidak diharapkan dan memotivasi konsumen untuk membeli saat itu juga. Yang kedua yaitu kekuatan kompulsi dan intensitas. Adanya motivasi untuk mengesampingkan semua hal dan bertindak dengan seketika. Yang ketiga yaitu kegairahan dan stimulasi. Adanya desakan secara mendadak untuk membeli barang dan disertai dengan emosi yang dicirikan sebagai menggairahkan, menggetarkan, atau liar. Yang keempat yaitu ketidakpedulian akibat. Desakan untuk membeli barang menjadi sulit untuk ditolak sehingga akibat negatif sering diabaikan. Poin selanjutnya yaitu tipe-tipe pembelian impulsif. Tipe yang pertama yaitu pure impulse, sebuah pembelian menyimpang dari pola pembelian normal. Yang kedua yaitu suggestion effect. Pada pembelian tipe ini, konsumen tidak mempunyai pengetahuan yang cukup terlebih dahulu tentang produk yang akan mereka beli. Yang ketiga yaitu planned impulse. Tipe pembelian ini terjadi setelah melihat dan mengetahui kondisi penjualan. Misalnya produk penjualan tertentu dengan harga khusus atau mendapatkan diskon yang sangat besar. Yang keempat yaitu reminder effect. Tipe ini disebutkan karena konsumen sebenarnya membutuhkan produk tersebut namun tidak masuk dalam daftar kebutuhannya. Yang kelima yaitu planned product category. Tipe ini disebabkan karena konsumen berniat untuk membeli suatu barang namun tidak memikirkan merek-merek dari barang tersebut, sehingga waktu masuk ke dalam toko konsumen memilih barang dengan harga yang termurah. Poin selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pembelian impulsif yaitu produk, pemasaran dan marketing, karakteristik konsumen, dan lain sebagainya. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari inflasi buying yaitu berdasarkan berbagai pendapat ahli di atas disimpulkan bahwa pembelian impulsif buying adalah perilaku pembelian secara spontan, tidak rasional karena munculnya dorongan yang kuat untuk membeli dengan
segera tanpa pertimbangan yang sangat kuat. Yang terjadi adalah pada saat itu dan masa yang akan datang, pembeli impulsif memiliki karakteristik tertentu yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian impulsif. Banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan, seperti contohnya sekarang, yaitu akses digital, pembelian online, dan SPayLater, pinjol-pinjol yang membuat mereka menjadi sangat gampang dan spontan untuk membeli barang. Hal-hal tersebut sangat menimbulkan kesan-kesan negatif. Untuk menghindari kesan-kesan tersebut, lebih baik kita mengonsumsi kebutuhan-kebutuhan kita terlebih dahulu, mencukupi apa yang kita butuhkan, dan memprioritaskan apa yang selalu kita prioritaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua permasalahan, yaitu FOMO dan YOLO. Apa sih itu FOMO? FOMO adalah fear of missing out. Arti dari bahasa Indonesia adalah takut ketinggalan. Definisi dari FOMO adalah rasa takut tertinggal dari tren, informasi, dan pengalaman yang dialami orang lain. Contoh, kita merasa cemas saat melihat teman-teman menghadiri acara tertentu di media sosial, sementara kita tidak menghadirinya. Nah, itu adalah FOMO. Yang kedua adalah YOLO. YOLO adalah you only live once. Yang arti dari bahasa Indonesia adalah kita hidup hanya sekali. Nah, definisi dari YOLO adalah prinsip hidup yang mendorong seseorang untuk menikmati hidup sepenuhnya tanpa perlu memikirkan masa depannya. Contoh, mengambil keputusan impulsif seperti menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dengan alasan hidup kita hanya sekali kok. Nah, jadi kita harus menghindari dari dua permasalahan tersebut, yaitu FOMO dan YOLO. Apa sih dampak negatif dari FOMO dan YOLO? Dampak negatif dari FOMO, yang pertama, kesehatan mental, meningkatkan kecemasan dan stres. Yang kedua, produktivitas, yaitu menurunkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, kehidupan sosial, yaitu mengurangi kepuasan terhadap kehidupan pribadi. Nah, itu adalah dampak negatif dari FOMO. Yang kedua, dampak negatif dari YOLO. Pertama, keuangan, mengakibatkan keuangan yang tidak stabil. Mengapa? Karena kita sudah boros dan menghabiskan uang tanpa memikirkan masa depan gitu. Yang kedua, penyesalan, mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dapat menyebabkan penyesalan di masa depan. Yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, kita hidup di sini memang hanya satu kali, tapi kita juga harus memikirkan masa depan kita bagaimana gitu. Ketiga, kesehatan, melakukan aktivitas berisiko tanpa memikirkan konsekuensinya. FOMO dan YOLO di media sosial. Media sosial sebagai media platform seperti Instagram, TikTok sering menampilkan kehidupan orang lain yang tampan, yang tampak sempurna, memicu FOMO dan mendorong perilaku YOLO. Ya, dari kita melihat TikTok, Instagram, kita akan apa? TikTok itu memicu kita untuk FOMO gitu, ikut tren. Apa yang trending sekarang sih di TikTok? Yang kedua, mendorong perilaku YOLO. TikTok itu juga bisa mendorong kita untuk apa? Untuk memboros gitu. Kayak orang di TikTok banyak yang kaya, sedangkan kita kan masih belum tentu gitu. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang permasalahan perilaku konsumsi Gen Z. Jadi, perilaku konsumsi Gen Z saat ini sangat menarik. Kenapa? Karena berada di persimpangan antara nilai-nilai religius dan gaya hidup modern yang dipengaruhi oleh teknologi. Jadi, permasalahan yang sering muncul yang pertama yaitu perilaku konsumtif dan hedonisme. Gen Z saat ini lebih cenderung konsumtif, FOMO, mengikuti tren,
dan eksis di sosial media, contohnya di TikTok dan Instagram, yang mendorong mereka untuk tampil eksis, menggunakan barang-barang bermerek, makanan hits, ataupun gaya hidup yang mewah. Sehingga dorongan ini membuat mereka berbelanja impulsif tanpa memperhatikan kebutuhan dan nilai keislaman. Yang kedua yaitu kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak Gen Z saat ini kurang memahami prinsip keuangan Islam. Contohnya larangan riba, pentingnya zakat, sedekah, dan investasi yang halal. Mereka cenderung ikut-ikutan dalam menggunakan pay later, pinjaman online, cicilan berbunga, dan investasi yang tidak jelas kehalalannya itu bagaimana. Yang ketiga yaitu terpengaruh oleh influencer. Bagi Gen Z saat ini, influencer menjadi sumber referensi utama bagi mereka, bahkan melebihi tokoh agama sekalipun. Sehingga membuat nilai-nilai keislaman mereka ini hanya dijadikan sebagai simbol identitas saja, bukan dijadikan sebagai panduan kehidupan konsumsi mereka. Yang keempat yaitu kesadaran halal yang parsial. Gen Z saat ini sudah banyak yang menyadari pentingnya halal, pentingnya produk halal, terutama pada makanan. Akan tetapi mereka tidak konsisten pada aspek lain. Contohnya fashion. Mereka berhijab, akan tetapi mereka memakai pakaian yang ketat. Dan mereka memakai make up, akan tetapi mereka tidak tahu produk tersebut sudah halal atau belum. Dan yang kelima, tekanan sosial dan identitas. Tekanan sosial dari lingkungan dan sosial media ini sangat berpengaruh bagi Gen Z saat ini, karena bisa mengorbankan prinsip agama mereka hanya untuk tampil keren dan diterima oleh publik, sehingga bisa eksis di sosial media. Jadi menurut saya upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu pendidikan tentang literasi keuangan syariah yang bisa dilakukan melalui pesantren, sekolah maupun dakwah yang membahas tentang prinsip ekonomi Islam. Yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan teman yang bisa menjadi panutan dan diskusi yang sehat. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial Islami dengan memperbanyak konten kreator yang membahas gaya hidup Islami dan minimalis yang sangat relate untuk Gen Z saat ini. Dan yang terakhir, kritis dalam memilih tren. Jadi kita sebagai Gen Z juga harus mempunyai kesadaran dalam memilih tren yang akan diikuti kita. Apakah tren itu sudah baik atau kurang baik untuk kita ikuti sesuai dengan prinsip agama Islam. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan konsumen muslim di era digital. Nah, menjadi konsumen muslim di era digital saat ini tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan yang dimaksud adalah kesulitan yang dihadapi umat Islam saat ingin membeli barang atau menggunakan layanan digital seperti e-commerce, media sosial, atau aplikasi, tetapi tetap sambil menjaga kepatuhan terhadap ajaran Islam. Nah, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi, yaitu yang pertama, ada status kehalalan produk yang tidak jelas. Nah, sekarang ini kan banyak produk, terutama yang dijual di online dari luar negeri, belum tentu halal atau tidak. Bisa jadi bahan atau proses produksinya tidak sesuai dengan aturan Islam. Jadi lebih penting untuk lebih hati-hati. Nah, yang kedua, ada transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, banyak transaksi digital yang mengandung unsur atau riba, penipuan atau ketidakjelasan. Nah, ini semua tidak dibenarkan dalam Islam karena bisa merugikan salah satu pihak. Nah, yang ketiga ada digital mendorong gaya hidup boros. Belanja online yang mudah dan banyak promo yang sering bikin orang menjadi konsumtif. Beli barang karena lapar mata, bukan karena butuh. Ini tuh bisa membuat kita lebih jauh gaya hidup sederhana yang dianjurkan dalam Islam. Nah, kemudian yang keempat, kurangnya pemahaman tentang muamalah. Banyak orang yang belum paham aturan Islam tentang jual beli atau keuangan. Akibatnya, mereka bisa saja melakukan hal yang dilarang tanpa sadar karena kurangnya ilmu. Nah, agar tetap sesuai dengan syariat Islam, maka ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh konsumen muslim, yaitu yang pertama, meneliti dan memastikan kehalalan produk. Nah, jangan asal beli, cari tahu dulu apakah produk itu benar-benar halal, bisa dicek dari label
atau cari review atau langsung tanya ke penjual. Nah, kemudian yang kedua, ada melakukan transaksi sesuai syariat Islam. Pilih metode transaksi yang jujur, transparan, dan tidak melibatkan riba. Hindari juga sistem yang merugikan atau tidak penuh kepastian. Yang ketiga, ada mengontrol diri dari berbelanja berlebihan. Nah, belanja itu boleh, tetapi harus sesuai kebutuhan. Jangan karena tergoda, diskon atau tren, kita jadi beli barang yang sebenarnya nggak penting. Nah, Islam itu mengajarkan hidup hemat dan bijak dalam mengelola uang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan tentang materi-materi yang telah kami sampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Apabila banyak salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya selaku kelompok 4. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.